Selamat siang pemirsa, senang sekali kami hadir menemani aktivitas siang Anda dengan beragam informasi menarik dari Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Risma Hairunisa, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, peristiwa tidak menyenangkan telah dialami seorang pelajar. Pelajar tersebut menjadi korban pembegalan oleh oknum driver ojek online. Berikut laporannya. Saat ini saya sedang berada di depan pintu Bintaro Parkview, tempat terjadinya penjambretan yang dilakukan oleh oknum ojol. Peristiwa tidak menyenangkan telah dialami seorang pelajar. Pelajar tersebut menjadi korban pembegalan oleh salah satu driver ojek online pada saat selesai mengantarkan korban. Menurut saksi mata, kejadian tersebut terjadi karena mengenai masalah orderan. Seret dari sini ke bawah ke seret. Oh, ke sono? Sampai steam. Apa steam? Steam sebelah kanan, ada steam di bawah. Oh, jauh amat dong. Nah itu kondisi juga kan agak ramai juga jalan. Nah terus nggak lama itu korban katanya dibawa sama TNI. Ya kurang paham dah luka-luka atau apanya. Terus nggak lama pelakunya ini dibawa nih ke samping sini. Bengkel mobil, ditanya dari situ masalah orderan, tapi ya kurang paham juga sih. Kan soalnya kan korban nggak ada di tempat, udah nggak ada di tempat waktu pelakunya dibawa ke sini ke bengkel mobil ini. Hari Rabu kalau nggak salah sekitar jam 5 persis jam 5. Jadi pas pulang sekolah ya? Nah iya pas pulang sekolah. Selain itu, menurut penuturan dari saksi mata, korban terseret jauh hingga 500 meter serta mendapatkan luka-luka. Selain itu, pihak Polsek Pesanggerahan sudah dikerahkan dan menindaklanjuti kejadian tersebut, namun siap memberikan keterangan lebih lanjut. Muhammad Azhar, Gusti Noval, Jakarta melaporkan. Sejumlah harga bahan pokok dan sayur semakin meningkat. Kenaikan harga ini terjadi akibat kemarau yang berkepanjangan. Berikut untuk mengetahui informasi selengkapnya. Ya, saya berada di Pasar Rengas sekarang untuk menanggapi harga isu cabai yang semakin naik dari harga 30.000 hingga menjadi 1 kilonya 120.000. Harga pangan yang melonjak ini disebabkan oleh El Nino atau kemarau berkepanjangan, hingga menyebabkan menurunnya pasokan pangan dari petani. Kenaikan harga ini rata-rata berdampak pada bahan pokok, seperti cabai, beras, bawang-bawangan hingga daging ayam. Menurut Ibu Lia yang biasanya bisa mengambil cabai dari agen dengan banyak, sekarang jadinya sedikit karena takut tidak habis dan menjadi rugi. Itu harganya berapa? Kalau sebelumnya tuh 30.000, kisaran 40.000, paling mahal 60.000. Sekarang ini jadi 120, jadi naiknya 100%. Kalau ngurangin mungkin iya, mungkin ya. Tapi karena emang mereka butuh, jadi ya mau nggak mau harus beli, ya gitu. Meskipun harganya mahal,
harus beli gitu. Dengan harga yang semulanya 30.000 1 kilo menjadi 120.000 1 kilonya, membuat banyak ibu rumah tangga mengeluh serta pewirausaha seperti catering, geprek, dan lainnya menjadi memaksakan membeli karena tidak mau mengurangi cita rasa sedikit pun. Ya tolong ini ya pemerintah mempedulikan para ibu-ibu rumah tangga juga ya, soalnya kan kita memang perlu cabai ya, cabai itu buat kehidupan sehari-hari juga ya. Tolong pemerintah diperhatikan, sembako diturunin, ini apalagi menjelang tahun baru, menjelang Natal, ini semua pada mahal. Berasa banget saya belanja. Harapan penjual maupun pembeli supaya harga cabai dan bahan pokok lainnya segera stabil lagi seperti semula. Kopi Trimetasari, Nizal Zulmi, Tangerang melaporkan. Pesta Rakyat tinggal beberapa minggu lagi. Banyaknya baliho dan juga pendapat dari capres dan lainnya sudah dilakukan. Kita akan melihat pendapat masyarakat mengenai calon yang dipilih. Berikut laporannya. 2024 saat ini menjadi banyak perbincangan dikarenakan tahun ini adalah tahunnya pemilu. Banyaknya baliho merupakan cara untuk para calon DPR dan DPRD untuk menarik minat masyarakat. Sudah sangat ramai, banyaknya baliho yang terpampang jelas di daerah-daerah yang sepertinya sangat jelas ya, di pinggir jalan atau di angkot-angkot juga ada, di belakang kaca angkot juga ada. Itu sangat fenomenal sekarang dan sangat booming dan banyak sekali baliho-baliho seperti itu. Menjadikan salah satu cara capres dan cawapres memikat masyarakat. Untuk sekarang sih belum ada ya pilihannya. Cuman lagi ngelihat aja siapa nanti yang menurut gua paling sesuai untuk situasi kedepannya gitu. Untuk sekarang belum ada. Untuk sementara saya belum ada pilihan yang tepat karena mungkin masih belum ada gagasan yang jelas dari ketiga calon capres dan mungkin menunggu hasil debat mungkin. Saat ini sedang ramai sekali di kalangan anak muda milenial generasi Z. Mereka sedang menjago-jagokan dari pilihan presiden mereka masing-masing. Dari mulai Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Jadi lebih milih yang nomor 1 sih, itu kan Anies ya. Alasannya karena dia tuh kayak ngedukung anak remaja, jadi peluang remaja tuh jadi banyak. Jadi anak remaja ini jadi nantinya bakal banyak peluang gitu. Mindrawan Suryadi dan Gusti Naufal, Tangerang melaporkan. Setelah mengalami kemarau yang berkepanjangan, banjir akhirnya melanda kembali di wilayah Cegeraya dengan ketinggian mencapai 1 meter sehingga membuat masyarakat terganggu. Berikut laporannya. Hujan deras akhirnya mengguyur kota Tangerang Selatan dan sekitarnya setelah kemarau yang berkepanjangan. Terjadinya hujan deras ternyata mengakibatkan sejumlah wilayah di kota Tangerang Selatan terendam banjir. Anggota tim SAR dan beberapa warga kerap mengevakuasi kendaraan yang sulit untuk melintasi jalanan di area sini karena banjir yang terlalu tinggi. Banjir yang terjadi di area ini membuat alur perjalanan menjadi sulit dan kemacetan melanda. Beberapa dari warga membantu para warga lainnya untuk mendorong kendaraan-kendaraan yang kesulitan untuk melintasi jalanan di area ini. Oh, nggak ada korban luka. Biasanya cuma mobil-mobil aja yang mesinnya mati atau motor-motornya juga nggak bisa hidup lagi karena melewati daerah ini. Dan ini juga sebenarnya hampir sekitar 2 mingguan ya. Setelah musim panas, ini musim penghujan baru mulai dan kemungkinan juga ada beberapa got-got besar atau saluran air yang drainase yang kurang baik yang harus dibenahi gitu. Beberapa warga sudah mengevakuasi beberapa kendaraan yang sulit untuk melintasi jalanan di area ini karena banjir yang terlalu tinggi. Dan terpantau saat ini banjir cukup menggenang karena hujan yang semakin lebat. Iya, saya kira memang perlu dicek kembali ya, mungkin di gorong-gorongnya mungkin ada kemarin habis musim kemarau ya, mungkin ada banyak
sisa-sisa sampah mungkin yang menghambat aliran air sehingga terjadinya genangan air ini. Karena kalau kita biarkan terus ya kita takutnya nanti kasihan ya kendaraan maupun kendaraan sepeda motor, takutnya dia mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan lain. Sebuah dedikasi yang akan kami ukir dalam universitas tercinta, menjadi suatu cerita perjalanan di dalamnya. Pembelajaran menjadi pegangan untuk mimpi yang akan terrealisasikan. Ilmu tidak akan pernah hilang, serta keyakinan dan perjuangan untuk negeri. Semua tidak akan luput dari menetesnya air keringat. Kesuksesan tidaklah mudah untuk membuktikan apa yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih, kau telah memberikan wadah prestasi untuk kami. Semua tidak akan pernah terlupakan untuk apa yang sudah kau ajarkan kepada kami dan memberikan pembekalan untuk masa depan. Terima kasih Universitas Bina Sarana Informatika. Kami bangga menjadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Preview. Kualitas udara Jakarta baru-baru ini kembali lagi menjadi sorotan. Tingginya polusi udara menjadikan perhatian serius untuk kesehatan masyarakat. Berikut laporannya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Hidayat Rahman. Pemirsa, saya ingin melaporkan bahwa saat ini polusi udara di Jakarta sangat memburuk. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Iwan mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 7 aksi menangani pencemaran udara. Kualitas udara di Jakarta berada di kategori yang tidak sehat karena polusi. Baru-baru ini beredar video yang menampilkan wajah Jakarta yang tertutup oleh polusi. Berdasarkan data situs memantau kualitas udara IQ Air, perkembangannya sepanjang hari berjalan, kualitas udara di Jakarta sempat berada di kategori yang sangat tidak sehat bagi kelompok sensitif standar kualitas udara baik. Menurut WHO, memiliki rentang konsentrasi 2,5 sampai 0%. Menurut Holid, ia mengatakan kualitas udara di Jakarta sangat buruk sekali karena masyarakat lebih suka menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum. Menurut kakak mengenai kualitas udara yang buruk saat ini? Menurut saya akhir-akhir ini kualitas udara di Jakarta terutama ya sangat buruk sekali karena masyarakat lebih suka menggunakan transportasi pribadi ya dibanding transportasi umum. Apakah menggunakan kendaraan umum sudah mengurangi polusi bagi kakak? Tentu saja, karena di saat kita menggunakan kendaraan umum, mungkin tingkat kemacetan juga bakal berkurang. Nah, di situ polusi udara bakal berkurang juga. Kalau menurut kakak, kendaraan listrik berpengaruh nggak sih bagi polusi yang terjadi saat ini? Kendaraan listrik itu berpengaruh banget sih buat polusi udara. Menurut kakak, apa sih solusi yang tepat untuk mengurangi polusi udara saat ini? Solusinya mungkin masyarakat lebih menggunakan transportasi umum, itu aja sih. Saya Hidayat Rahman, Izadulmi, Jakarta melaporkan. Salah satu SD Negeri Pondok Jaya 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang menjadi perhatian. Dikarenakan sekolah ini menerapkan bebas plastik terhadap masyarakat. Berikut laporannya. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri Pondok Jaya 03 Kecamatan Pondok Aren. Dalam sekolah ini mereka menerapkan bebas plastik terhadap masyarakat sekolah. Dengan semakin nyatanya tantangan lingkungan global, sekolah menjadi punggung untuk perubahan positif. Di tengah dinding belajar, sebuah revolusi hijau mulai mengakar, di mana upaya mengurangi plastik menjadi pilar utama. Dari kelas hingga kantin, mari kita menelusuri bagaimana sekolah ini tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjaga kelangsungan planet kita dengan mengurangi jejak plastiknya. Jadi kita menelaah dulu identifikasi masalah bahwa ternyata sampah itu terutama plastik
Ya, susah sekali untuk terurai ya. Perlu puluhan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, sehingga dapat merusak bumi ini. Kita sebagai insan yang peduli, sekolah ini ingin terbebas dari plastik, sehingga kepala sekolah mengeluarkan SK bahwa sekolah dilarang menghasilkan plastik. Jika murid membawa, misalnya terlanjur bawa botol aqua karena ada acara begini, jadi dipersilakan dibawa pulang kembali. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik di sekolah, upaya berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengganti peralatan sekolah dari bahan ramah lingkungan, seperti penggunaan botol minum dan wadah makan berbahan daur ulang. Langkah ini tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan. Mengurangi sampah, udah gitu lebih praktis, bisa dicuci. Harus berapa kali ngingetin ke anak-anak, harus mangkoknya atau wadahnya dikembalikan lagi supaya bisa dicuci. Buang sampahnya jangan sembarangan. Saya Dwi Retna Utami, Gusti Muhammad Noval, Tangerang melaporkan. Kebetulan sebuah drainase yang dilakukan oleh PLN membuat terjadinya kepadatan kendaraan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Berikut laporannya. Ya, saat ini saya sedang berada di Cipadu, yaitu melihat proses pembetulan jalan saluran air, yaitu dengan tujuan untuk mengatasi banjir. Menurut Pak Hamdi, pengawas PLN, mengatakan pembetulan saluran air ini yaitu untuk memperlancar genangan air yang masuk. Pak Hamdi juga mengatakan beberapa masyarakat protes akibat pembetulan saluran air ini yang membuat kemacetan jalanan serta kebisingan yang dibuat oleh mobil penghancur beton. Tujuan utamanya diadakan begini biar supaya nanti tergenangnya air itu cepat lancar, Pak. Tanya palingan ya di iniannya doang nih. Di mana penggaliannya. Misalkan masyarakat tiba-tiba marah gitu mengenai. Oh, ada. Pasti ada. Menurut Mas Anton, penjaga fotokopi, mengatakan pembetulan saluran air ini awalnya memang mengganggu aktivitas penjualan dan tidak ada tempat untuk parkir bagi customer. Tetapi Mas Anton mengatakan ini juga bagus untuk masa depan dan untuk menghindari banjir. Ya terganggu iya, tapi buat masa depan, masa jangka panjang mah bagus. Saluran air lancar. Berdampak nggak sih, Pak? Ya berdampak pasti. Berdampak. Iya. Ya biasanya dapat 700, sekarang 500, sekarang 400. Karena adanya orang malas berhenti. Menurut Mbak Melisa, penjaga kios Unggas, mengatakan aktivitasnya juga terganggu karena pembetulan saluran air ini. Dia mengatakan customer menjadi lebih malas masuk ke toko akibat lubang pembetulan. Mbak Melisa juga mengatakan omset penjualannya menurun yang tadinya mencapai 1 sampai 1,5 juta menjadi 200.000 akibat lubang di depan toko. Iya sih agak terganggu karena kan biasanya kan kalau customer kan langsung ke depan toko ya. Nah kalau misalkan perbaikannya kan di jalanan, jadi customer tuh suka lebih males masuk ke dalamnya gitu. Biasanya tuh bisa omsetnya 1 jutaan atau 1,5an lebih, ini tuh nurun drastis. Sekarang aja kayak baru 200 ribuan kayak gitu, jadi nurunnya emang keberasa banget. Adit Dwi, Gusti Noval, Tangerang melaporkan. Desi aja. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Dina Sarna Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Preview. Antusiasme masyarakat terhadap film Indonesia sangatlah luar biasa.
Terlihat masyarakat datang ke bioskop untuk menyaksikan film kedua dari grup komedi legendaris Sri Mulat. Berikut laporannya. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu bioskop di Jakarta yang sedang menampilkan film sequel kedua dari Sri Mulat. Kali ini kita akan melihat antusiasme dari para penonton. Bagi pecinta film komedi, kabar gembira datang dari pelawak legendaris Indonesia. Sri Mulat 2 tayang perdana di bioskop pada 23 November 2023. Film ini bergenre komedi dan diproduseri oleh Susanti Dewi dan Emil Kachhaidir. Dilansir dari Instagram Sri Mulat pada 24 November 2023 tercatat 40.000 lebih penonton. Banyak penonton yang penasaran dengan film komedi satu ini. Tidak hanya game milenial saja yang menikmati film ini, namun anak muda pun banyak yang antusias untuk menyaksikan film Sri Mulat 2 ini. Sri Mulat adalah kelompok pelawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Surakarta pada tahun 1950. Nama Sri Mulat sendiri diambil dari nama istri Teguh. Dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang seperti di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Sekarang pelawak legendaris tersebut dijadikan film dengan sequel kedua yang berjudul Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Menurut salah satu narasumber penonton kali ini yang bernama Gusti, seorang mahasiswa tersebut menyatakan bahwa film Sri Mulat mempunyai jalan cerita yang tidak meleset dari setiap komedinya. Sama teman-teman Kak, teman-teman kampus. Karena Sri Mulat kan salah satu klub lawak legend. Jadi penasaran nih ceritanya gimana sih kebentuknya. Wah, bagus banget Kak dari visualnya, penulisan skripnya. Wah, gokil sih. Gak ada yang meleset. Oke, mantap. Sri Mulat 2 Hidup Memang Komedi. Dina Dwi Mulia, Nizar Zumi, Jakarta melaporkan. Warisan budaya Indonesia sangatlah banyak. Salah satu contohnya yaitu tarian Sembah Nyai. Tarian tradisional asal Betawi yang selalu diiringi dengan alat musik gambang kromong. Berikut laporannya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Situ Babakan, Jakarta Selatan, di mana saat ini sedang mengadakan acara pagelaran kesenian tradisional Betawi. Keberagaman kebudayaan Betawi sangatlah banyak, contohnya ialah tarian Sembah Nyai. Tarian ini termasuk tarian tradisional Betawi yang diiringi oleh alunan musik gambang kromong. Jika kita amati, tari tradisional ini mempunyai unsur Melayu yang nampak pada beberapa gerakannya. Tidak bisa dipastikan juga kenapa mereka menggunakan unsur Melayu tersebut. Artis Sumartani mengatakan dengan adanya pelatihan dan sanggar merupakan salah satu cara memperkenalkan kesenian Betawi yang dimulai dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu, menurut Arif atau Rifa, kesenian bukan hal yang monoton. Kesenian juga bukan hal yang kuno. Bagaimana cara Bapak mempertahankan kesenian Betawi, Pak? Kesenian Betawi dengan cara kita membuat sanggar atau kita mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan observasi seni. Pada akhirnya seni Betawi terutama ya, dikarenakan memang seni Betawi kan memang sangat global banget ya, karena unsurnya banyak kan pengaruhnya dari Cina gitu. Jadi memang jadi situlah seni Betawi itu agak kurang dikenal di daerah-daerah karena memang seni Betawi sangat ya gitulah, hanya orang sekitar orang Betawi saja yang utamanya, itu yang jadi masalah kita. Ya, jadi untuk mengenalkan ya dengan cara kita ngadain pelatihan, adanya sanggar dari SD sampai SMP sampai SMA. Dikarenakan seni Betawi sangat global, karena banyaknya pengaruh dari Cina sehingga seni Betawi agak kurang dikenal di daerah-daerah. Karena memang kesenian Betawi hanya sekitar orang Betawi saja. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana tanggapan Abang mengenai adanya acara kesenian Betawi ini, Bang? Sebenarnya bagus sih, Bang. Pertama kan untuk memperkenalkan budaya Betawi ya. Khususnya yang namanya orang-orang Betawi kadang pun nggak terlalu tahu tentang keseniannya sendiri gitu. Contohnya kayak gambang kromong gitu. Terus sebenarnya orang awam gitu, apalagi khususnya orang Betawi gitu kan. Awam gitu, apa sih gambang kromong gitu, dan banyak lagi kan kayak mungkin gambus kan sebenarnya salah satu gitu kan, salah satu kesenian Betawi juga. Ilham Maulana, Dimas Bayu, Jakarta melaporkan.
Media sosial saat ini berkembang sangat pesat, misalnya seperti berjualan online dengan memanfaatkan media sosial yang melalui live streaming. Kali ini kita akan melihat aktivitas seorang penjual yang menggunakan media sosial TikTok. Berikut laporannya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Indiani Roshida Milzam. Saat ini saya sudah berada di rumah owner dari toko fashion baju ibu dan anak, yaitu toko Airaku. Kita akan kulik lebih dalam mengenai platform apa saja yang digunakan Airaku untuk branding dan menjual produk mereka secara online. Menurut Ibu Wit Zainintia, yaitu owner dari toko fashion online Airaku, ia mengatakan bahwa tutupnya TikTok Shop berdampak besar pada omset yang menurun, serta penjualan yang berkurang tidak seperti biasanya, sehingga menyebabkan beberapa karyawan harus diberhentikan karena dampak dari penutupan TikTok Shop. Adanya TikTok Shop tersebut sangat membantu membuka lapangan kerja untuk pengangguran, mulai dari kurir hingga host live TikTok Shop tersebut. Ya, saat ini saya sudah bersama narasumber saya. Langsung saja kita kulik lebih dalam lagi. Saya berjualan online dari tahun 2015. Jualan pertama kali di pasar grosir Cipulir, dan saya jualan juga online juga ya. Nah, dari awal lulus kuliah 2015 sampai sekarang saya masih berjualan online di tahun 2023 ini dengan tambahnya brand di brand Airaku. Kebetulan saya menggunakan platform dari Facebook, Instagram, TikTok, dan Shopee. Pastinya respon saya pertama kaget banget ya dengar TikTok Shop mau ditutup. Sebagai seller pastinya kok bisa sih cuma TikTok Shop aja yang ditutup, padahal e-commerce lain kan masih banyak ya, kayak sosial atau apa yang untuk berjualan itu kan medianya bukan hanya TikTok Shop aja, banyak lainnya, kenapa harus TikTok Shop gitu ya. Sedangkan alhamdulillah ya penjualan di TikTok Shop itu bener-bener ya dibilang alhamdulillah banget dibandingkan e-commerce lainnya. Tapi ya seiringnya waktu kita harus menerima keputusan dari pemerintah ya. Dampaknya ya lumayan berasa banget ya, saya sebagai seller pastinya omset ya menurun, terus penjualan atau orderan pun berkurang, dan otomatis ada sedikit karyawan saya yang pastinya harus dimutasi ya, ibaratnya dikurangi sedikit karena ya penjualan itu semakin agak sulit gitu, karena kalau dari TikTok Shop itu ya alhamdulillah benar-benar membantu banget. Pastinya juga dari pihak-pihak seperti kurir juga banyak banget tuh yang mengeluh-mengeluh ya. Nah itu mudah-mudahan TikTok Shop ya bisa kembali dibuka, semoga banyak semoga banyak lagi yang bisa membuka lapangan kerja untuk mereka, terus juga semoga pengangguran pun semakin berkurang, karena memang kebanyakan dari TikTok Shop ini banyak banget yang alhamdulillah berkembang jualannya gitu. Sekarang kita lanjut ke proses penjualannya, sekaligus melihat seperti apa sih sistem penjualannya. Dan sekarang saya sudah bersama host live-nya buat melihat bagaimana proses penjualannya. Nomor 4, etalase nomor 4. Halo Kak Indi, yuk langsung ikut aku jadi host live nih. Caranya gampang banget sih Kak, cuma langsung ngenalin produk-produk kita, bahannya. Oke, aku ikut deh. Boleh nih, mau cobain nggak? Oh ini. Yuk kita mulai yuk. Langsung aja nih Kak, etalase nomor 4 langsung di-try sama temen aku nih Kak. Iya nih, ternyata bahannya enak banget, adem banget. Bahannya apa? Bahannya rayon premium nih, cakep banget ya. Dia udah couple nih, sudah couple ya sama kakaknya tuh, cakep banget. Baik pemirsa, sekian informasi dari saya. Saya Indiani Roshida Milzam, Nizar Zulmi, Tangerang melaporkan.
Demikianlah berita-berita teraktual yang ada, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Risma Hairunisa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa.